Sang Bapa, Sang Anarkis, dan Sang Kelelawar. Kedengarannya kayak tiga hal yang gak nyambung ya. Tapi percaya deh, ketiganya ini sebenarnya nyeritain satu kisah yang sama. Sebuah kisah tentang peradaban, kekacauan, dan yang paling penting, pertarungan abadi di dalam diri kita semua. Kita kan sering banget ya dengar istilah anak cucu Adam buat nyebut semua manusia. Tapi pernah nggak sih kepikiran dari 4 leluhur kita, Adam, Eva, Ifrit, dan Khidir, kenapa kok cuma Adam yang dapat gelar bapak kita semua? Nah, jawabannya ini ternyata dalam banget loh dan bisa ngebuka pemahaman baru tentang siapa kita sebenarnya. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Biar ngerti kenapa Adam itu sang bapak, kita mesti paham dulu esensi dari kodrat dia itu apa. Kodrat Adam itu tanah. Tapi tanah di sini bukan sekedar tanah biasa ya. Anggap aja ini simbol dari sebuah wadah, jangkar, pilar, intinya sebuah struktur. Kalau yang lain itu simbol perubahan, Adam ini kebalikannya. Dia simbol ketetapan. Dia itu pondasi yang bikin segala sesuatu bisa dibangun di atasnya. Coba deh bayangin sebuah peradaban yang baru lahir. Kan kayak bayi ya, masih rapuh, belum berbentuk. Nah, apa sih yang paling dibutuhin bayi? Struktur, aturan. Kapan harus minum susu, kapan harus tidur, bahkan kadang harus dipaksa demi kebaikannya sendiri. Tanpa struktur yang kaku itu, bayi nggak bakal selamat. Nah, itulah persisnya peran Adam. Nyediain kerangka aturan yang kokoh, supaya peradaban manusia bisa bertahan dan akhirnya tumbuh besar. Tapi, ya gitu, setiap pondasi pasti bakal diuji. Setiap keteraturan pasti akan ketemu sama lawannya. Dan dari situlah muncul sebuah paradoks abadi. Nah, disinilah kita ketemu sama paradoks abadi itu. Di satu sisi, ada Adam. Anggap aja dia benda yang tak tergoyahkan, representasi stabilitas. Di sisi lain, ada Ifrit, si kekuatan yang tak terhentikan, agen kekacauan. Simpelnya, Adam membangun, Ifrit menguji. Dan konflik antara dua kekuatan inilah yang jadi mesin penggerak sejarah kita. Ini ngebawa kita ke pertanyaan filosofis yang terkenal itu. Apa yang terjadi kalau kekuatan yang tak terhentikan ketemu sama benda yang tak tergoyahkan? Secara logika kan mustahil ya. Tapi, dalam cerita tentang manusia, benturan ini terjadi terus-menerus. Dan, ada satu kisah modern yang ngegambarin ini dengan, wah, cemerlang banget. Oke, mari kita lihat gimana konflik purba ini dihidupkan lagi dalam film The Dark Knight. Tepatnya, lewat pertarungan epik antara Batman dan musuh bebuyutannya, The Joker. Analoginya ini pas banget loh. Batman, ya kayak Adam, dia percaya banget sama struktur dan kebaikan manusia. Dia punya satu aturan super kaku, nggak boleh membunuh. Sebaliknya, Joker, si anarkis yang mirip banget sama Ifrit, pengen ngebuktiin kalau semua aturan itu cuma omong kosong. Tujuannya itu bukan ngalahin Batman secara fisik, tapi merusak jiwa dari kota yang coba Batman lindungi. Nah, ini dia titik kuncinya. Ifrit itu nggak nyerang Adam langsung. Dia nyerang pilar-pilar yang nopang sistemnya Adam, para nabinya kalau boleh dibilang. Di Gotham, pilar itu adalah Harvey Dent, jaksa yang bersih dan jadi harapan baru kota. Logikanya simple, kalau simbol keteraturan itu bisa dihancurin, ya seluruh bangunannya bakal ikut runtuh. Dan ini metodenya, sebuah proses 4 langkah yang brilian sekaligus mengerikan. Pertama, Joker nargetin simbolnya. Terus, dia cari kelemahannya, cinta Harvey Dent ke Rachel Days. Lalu, dia kasih tekanan yang gak tertahankan di titik itu. Dan akhirnya pas Dent hancur dan jadi Two-Face, Joker berhasil ngebuktiin teorinya. Bahkan orang terbaik pun bisa jatuh. Keteraturan itu cuma topeng tipis. Tapi, ini jadi nimbulin pertanyaan penting kan? Kalau sistemnya Adam serapuh itu, jangan-jangan ada yang salah sama sistemnya sendiri. Ternyata keteraturan yang terlalu kaku itu juga punya sisi gelapnya. Nah, disinilah kelemahan Adam. Karena kodratnya itu kokoh nggak berubah, dia seringkali nganggap semua manusia harus punya standar yang sama. Sistemnya yang satu ukuran untuk semua ini secara nggak sengaja justru malah nyiptain ketidakadilan. Dia minggirin orang-orang yang nggak bisa atau nggak mau ngikutin aturannya. Di sini kita bisa lihat ada 2 jenis kekejaman. Kekejaman Ifrit itu jelas, panas membakar kayak api. Tapi kekejaman Adam beda, dia itu dingin, nggak personal, kayak es yang membekukan. Dia nggak punya niat jahat, tapi sistemnya yang kaku itu bisa menghancurkan hidup orang secara diam-diam. Dan inilah intinya. Kalau kita balik lagi ke analogi Gotham, kota itu sebelum Joker datang emang teratur. Tapi teratur dalam korupsi. Sistem yang nggak adil inilah yang pada akhirnya melahirkan seorang Joker. Jadi, kekacauan itu seringkali bukan penyebab masalahnya, tapi cuma gejala dari sebuah keteraturan yang udah rusak dari dalam.
Jadi, apa kita harus milih? Antara keteraturan yang menindas atau kekacauan yang menghancurkan? Antara Batman atau Joker? Ternyata, itu pertanyaan yang salah. Ini dia tipuan terbesarnya. Sebuah ilusi yang diciptakan sama kekuatan yang lebih dalam lagi di diri kita, yaitu nafsu. Nafsu ini ngebikin seolah-olah pilihannya cuma dua yang ekstrem itu. Padahal, kebenarannya jauh lebih luas dari itu. Jadi, apa sih nafsu itu? Gampangnya, itu ego. Suara di dalam kepala kita yang ngerasa paling benar, yang lapar pujian, dan cepet banget nyalahin orang lain. Mau itu Adam atau Ifrit, Batman atau Joker, dua-duanya bisa tercemar sama nafsu. Inilah musuh yang sebenarnya. Ini nunjukin kalau pertarungan ini tuh bukan cuma garis lurus antara dua titik. Ada jalan-jalan lain. Ada jalurnya Eva yang fleksibel kayak angin. Ada jalurnya Khidir yang adaptif kayak air. Keduanya nawarin cara yang beda banget buat ngejalanin hidup. Dan di pusat semuanya ada Jibril, pengingat soal hubungan kita ke atas, koneksi sama Tuhan, yang sering banget kita lupain karena terlalu sibuk sama konflik horizontal. Pada akhirnya, semua konflik di luar sana, antara keteraturan dan kekacauan, antara Batman dan Joker, itu semua cuma cerminan dari pertarungan yang terjadi di dalam diri kita masing-masing. Oke, jadi ini rangkumannya. Adam ngasih kita struktur, dan Ifrit datang buat nguji struktur itu. Tapi tipuannya adalah mikir kita harus milih salah satu. Padahal musuh sebenarnya adalah nafsu di dalam diri. Suara yang bikin kita nyalahin orang lain, bukan yang ngaca. Pertarungan yang paling sejati itu adanya di dalam diri kita sendiri. Jadi, aku tinggalin kalian dengan pertanyaan ini. Di dalam diri kita semua, ada dorongan buat keteraturan yang kaku kayak Adam, dan ada juga dorongan buat perubahan radikal kayak Ifrit. Keduanya itu bagian dari diri kita. Pertanyaannya bukan mana yang benar atau salah, tapi mana yang lagi kamu kasih makan setiap hari. Karena jawaban dari pertanyaan itu yang bahkan nentuin jalan hidup kamu.